Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Asfira Safira, Nur Annisa, Sriwindi, Sri Wahyuni, Alif Hidayah, Syahril Siddiq, Pirawati, dan Nurlin akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami tentang konsep virtual memory. Berikut adalah hasil diskusi kami. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar virtual memory. Apa itu konsep dasar virtual memory? Manajemen memori pada intinya adalah menempatkan semua bagian proses yang akan dijalankan ke dalam memori sebelum proses itu dijalankan. Untuk itu, semua bagian proses itu harus memiliki tempat sendiri di dalam memori fisik. Tetapi tidak semua bagian dari proses itu akan dijalankan. Misalnya, 1. Pertanyaan atau pilihan yang hanya akan dieksekusi pada kondisi tertentu. Contohnya adalah pesan-pesan error yang hanya muncul bila terjadi kesalahan saat program dijalankan. 2. Fungsi-fungsi yang jarang digunakan. Dan yang ketiga adalah pengalokasian memori yang lebih besar dari yang dibutuhkan. Contoh, array, list, dan tabel. Pada memori berkapasitas besar, hal-hal ini tidak akan menjadi masalah. Akan tetapi, pada memori yang sangat terbatas, hal ini akan menurunkan optimalisasi utilitas dari ruang memori fisik. Sebagai solusi dari masalah-masalah ini, digunakan konsep memori virtual. Memori virtual adalah suatu teknik yang memisahkan antara memori logis dan memori fisiknya. Teknik ini menyembunyikan aspek-aspek fisik memori dari user dengan menjadikan memori sebagai lokasi alamat virtual berupa byte yang tidak terbatas dan menaruh beberapa bagian dari memori virtual yang berada di memori logis. Berbeda dengan keterbatasan yang dimiliki oleh memori fisik, memori virtual dapat menampung program dalam skala besar, melebihi daya tampung dari memori fisik yang tersedia. Prinsip dari memori virtual yang patut diingat adalah bahwa kecepatan maksimum eksekusi proses di memori virtual dapat sama, tetapi tidak pernah melampaui kecepatan eksekusi proses yang sama di sistem tanpa menggunakan memori virtual. Baiklah, saya akan memaparkan tentang tujuan dari penerapan virtual memory. Nah, tujuan dari virtual memory itu sendiri untuk menciptakan sebuah file khusus yang dinamakan sebagai swipe file. Memori virtual akan dipakai ketika sistem operasi dalam kondisi kehabisan memori, di mana sistem operasi tersebut akan memindahkan data yang paling akhir diakses ke dalam swipe file yang ada di dalam hard disk. Hal tersebut kemudian memberikan beberapa ruang kosong pada memori agar bisa digunakan untuk aplikasi selanjutnya. Sistem operasi akan terus melakukan hal tersebut pada saat data baru dimasukkan ke dalam RAM. Ketika data yang ada di swipe file dibutuhkan, data tersebut akan ditukar atau diswap dengan data terakhir yang sudah digunakan di dalam RAM. Hal ini membuat swipe file memiliki karakteristik seperti RAM meskipun memang programnya tidak bisa langsung dijalankan dari swipe file tersebut. Perlu kita ingat bahwa karena program tersebut tidak bisa langsung dijalankan di swipe file, mungkin ada beberapa program yang tidak akan berjalan meskipun ukuran swipe file cukup besar, sementara kita memiliki perangkat dengan RAM yang berukuran kecil. Fungsi virtual memory 1. Berperan sebagai RAM cadangan, namun tidak menggantikan fungsi RAM. Fungsi virtual memory yang pertama adalah berperan sebagai RAM cadangan, namun tidak menggantikan fungsi RAM. Pada umumnya, komponen RAM memiliki fungsi untuk menyimpan data secara sementara dan selanjutnya akan diproses oleh prosesor. Data yang dimaksud ialah dapat berupa aktivitas program yang sedang berjalan seperti membuka Google Chrome, media player, dan program lainnya. Menangani kelebihan beban data pada RAM virtual memory akan berperan penting dalam mengatasi beban data berlebihan tersebut. Besar ukuran virtual memory juga dapat Anda atur sesuai kapasitas atau diambil dari partisi hard disk yang tersedia. Misalkan hard
disk Anda terdapat 10 GB, maka ukuran tersebut dapat dialokasikan ke dalam virtual memory yang otomatis 10 GB tersebut tidak dapat Anda gunakan untuk menyimpan file seperti pada umumnya. Akan tetapi, Anda juga dapat membatalkan penggunaan virtual memory di pengaturan yang telah disediakan oleh sistem operasi tersebut. Contoh umumnya ialah Windows yang menyediakan fitur tersebut. Nomor 3, menyimpan data dari RAM namun tidak diteruskan ke prosesor. Virtual memory tidak dapat meneruskan kembali data yang tersimpan untuk diproses oleh komponen prosesor. Maka, saat data yang tersimpan pada virtual memory tersebut hendak diproses, sistem virtual memory akan meneruskannya ke komponen RAM dan RAM tersebut akan meneruskannya ke komponen prosesor. Nomor 4, membantu kinerja sistem operasi. Fungsi virtual memory yang selanjutnya ialah membantu kinerja sistem operasi. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, dengan adanya virtual memory juga dapat menangani beban berlebihan pada memori yang akan membuat performa sistem operasi yang Anda gunakan menjadi lebih baik. Sebagai memori cadangan yang bersifat sementara di dalam operasi sistem Windows, fitur virtual memory ini seringkali dikenal sebagai plugin file. Tentu hal ini berbeda dengan sistem operasi Linux yang mempunyai sistem memori cadangan dalam bentuk partisi swap. Besar ukuran sistem plugin file tersebut dapat Anda atur sesuai kebutuhan atau secara default sesuai ukuran RAM yang tersedia pada komputer dengan ditambah ukuran 300 MB. Contohnya pada perangkat komputer tersedia RAM sebesar 4 GB atau 4048 MB, sehingga ukuran plugin dapat kamu atur sebesar 4348. Akan tetapi, kebanyakan komputer menolak apabila hanya menambah plugin file dengan ukuran 300 MB dan akan terdapat notifikasi virtual memory is low. Maka solusinya ialah Anda dapat menambah besar plugin file tersebut hingga 1 GB atau 2 kali lipat dari besar RAM yang terpasang. Plugin file juga dapat Anda hapus yang bertujuan untuk membesar ruang kosong pada penyimpanan partisi hard disk. Akan tetapi hal tersebut tidak saya sarankan karena virtual memory mempunyai peran yang cukup penting bagi kinerja sistem operasi komputer, apalagi saat memori RAM yang tersedia pada komputer kurang besar untuk membuka program tertentu. Baiklah, saya akan memaparkan tentang cara kerja virtual memory. Virtual memory digunakan dengan membuat suatu file khusus yang disebut swap file. Virtual memory digunakan pada saat sistem operasi kehabisan memori, di mana sistem operasi akan memindahkan data yang paling terakhir diakses ke dalam swap file di hard disk. Hal ini yang mengosongkan atau membebaskan beberapa ruang kosong pada memori untuk aplikasi yang akan digunakan selanjutnya. Sistem operasi akan melakukan hal ini secara terus-menerus ketika data baru diisi pada RAM. Pada saat data yang tersimpan di swap file diperlukan, data tersebut ditukar atau dengan data yang paling terakhir dipakai di dalam memori atau RAM. Hal ini mengakibatkan swap file bersifat seperti RAM, walaupun program tidak dapat secara langsung dijalankan dari swap file. Satu hal yang perlu dicatat bahwa karena sistem operasi tidak dapat secara langsung menjalankan program dari swap file, beberapa program mungkin tidak akan berjalan walaupun dengan swap file yang besar jika kita hanya memiliki RAM yang kecil.
Kerja dari virtual memory ini juga berhubungan dengan memori fisik. Bagian-bagian dari gabungan kedua memori tersebut disebut page. Page ini memiliki ukuran yang sama besar. Tiap page ini punya nomor yang unik, yaitu page frame number atau PFN. Untuk setiap instruksi dalam program, CPU melakukan mapping dari alamat virtual ke memori fisik yang sebenarnya. Untuk zaman sekarang ini, sebagian besar komputer sudah menggunakan setidaknya RAM dengan kapasitas 8 GB sebagai standar minimal sebuah sistem. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan jumlah RAM tersebut, beberapa pengguna masih mengeluhkan ketika menjalankan beberapa program sekaligus. Nah, dengan bantuan virtual memory inilah, performa sebuah komputer dapat sedikit terbantu. Idealnya, virtual memory akan lebih worth it bila digunakan pada hard drive dengan kecepatan tinggi seperti SSD. Namun, secepat-cepatnya hard drive masih akan tetap kalah dengan RAM fisik dengan kapasitas yang lebih besar. Cara untuk menggunakan virtual memory ini juga cukup mudah. Kamu tinggal klik kanan komputer, lalu menekan Properties, pilih tab Advanced, dan pada bagian virtual memory, klik Change. Dan di situ kita bisa mengatur kapasitas virtual memory yang kita perlukan. Sekian pemaparan materi dari saya. Keuntungan menggunakan virtual memory. Terlepas dari beberapa hal, ada beberapa keuntungan menggunakan virtual memory yang dapat langsung dirasakan oleh pengguna. Di antaranya yaitu, memungkinkan penggunaan lebih banyak aplikasi di saat bersamaan, mengurangi penggunaan shared memory pada sebuah sistem, solusi hemat untuk menambah performa sebuah sistem, meningkatkan performa untuk program yang diperlukan saja. Sebagai lapisan keamanan tambahan, memungkinkan aplikasi yang lebih berat dapat dijalankan bersamaan. Selain itu, virtual memory juga dapat membantu meningkatkan performa virtual komputer dengan mengalokasikan memori tambahan ke virtual machine tersebut. Selain keuntungan menggunakan virtual memory, ada pula batasan dari virtual memory yang harus dipahami oleh para penggunanya. Di antaranya yaitu, aplikasi akan berjalan lebih lambat bila dijalankan melalui virtual memory. Perlu waktu untuk memindahkan data antara virtual memory dan RAM fisik. Kemungkinan terjadinya pelambatan seluruh sistem bila RAM tidak cukup. Jeda ketika menggunakan aplikasi secara bersamaan. Selain itu, dengan menggunakan virtual memory, secara tidak langsung akan memangkas kapasitas hard drive yang kita gunakan. Kesimpulannya adalah, selain penting untuk meningkatkan kinerja suatu sistem, virtual memory memiliki peranan yang tidak kalah penting ketika pengguna menggunakannya untuk multitasking, mengedit gambar dan video, bermain game, dan aktivitas lainnya akan sangat terbantu dengan hadirnya virtual memory ini. Meskipun demikian, pengguna tidak boleh terlalu mengandalkan virtual memory karena pada dasarnya performa yang dihasilkan tidak seperti layaknya RAM fisik, sehingga pada akhirnya opsi untuk menambah kapasitas RAM dengan yang lebih besar akan menjadi sebuah pertimbangan.